25 peserta kepala desa dan ada juga dari sekretaris desa dan perangkat desa. Semalam kita sudah diskusi pembukaan, lalu tadi juga Pak Toro itu mengadvise stimulan gagasan soal kewenangan desa, bagaimana melakukan terobosan-terobosan dan hari ini pada sesi kedua ini kita ingin butuh dapat cerita sukses maupun cerita tantangan yang dihadapi oleh Desa Pangharjo, khususnya Pak Lurah Pangharjo, bagaimana melakukan transformasi, melakukan siasat, melakukan lompatan-lompatan untuk inovasi kemajuan dan pembangunan Desa Pangharjo. Monggo Pak Wahyudi, waktu dan kesempatan kami persilakan. Jadi, matur nuwun Mas Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk berdiri. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, peserta diskusi pada kesempatan pagi siang hari ini, berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini bisa sharing, bisa berbagi terkait dengan bagaimana mendorong kemandirian desa, kedaulatan desa, khususnya pada Undang-Undang 6 tahun 2014. Jadi salah satu regulasi, salah satu produk hukum yang saya kira progresif itu adalah salah satunya adalah Undang-Undang 6. Jadi karena Undang-Undang 6 itu merubah pola relasi antara negara dan desa. Jadi relasi berdesa, relasi bernegara itu dirubah, salah satunya melalui Undang-Undang 6 tahun 2014. Perubahan pola relasi itulah yang kemudian menjadikan desa mempunyai kesempatan untuk kembali membangun kedaulatan dan kemandiriannya. Ada beberapa asas, asas dari asas penyusunan Undang-Undang 6, dan saya kira ada dua asas utama yang sangat penting yang kemudian menjadikan mencukupkan prasyarat bagi semua desa itu untuk kembali membangun kedaulatan dan kemandiriannya. Jadi nanti kita akan diskusikan kira-kira aspek-aspek apa sih yang berpengaruh menjadikan satu desa itu cepat mandiri dan lamban mandiri. Karena pada prinsipnya ketika kewenangan sudah direkognisi, terus kemudian aset sudah diredistribusi, itu memungkinkan semua desa di Indonesia itu membangun kembali kedaulatannya, kemandiriannya. Jadi kalau berbicara tentang kemandirian desa, itu kira-kira ya definisinya adalah kemampuan desa untuk mengelola kewenangan dan aset. Kewenangan sudah direkognisi, artinya semua desa memiliki kewenangan yang relatif sama, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan asli atau asal-usul dan lain sebagainya. Terus kemudian aset juga sudah diredistribusi melalui dana desa. Artinya keberadaan Undang-Undang 6 ini memoderasi, menghilangkan kesenjangan antara satu desa dengan desa yang lain. Pasca Undang-Undang 6, titik berangkat antara satu desa dengan desa yang lain itu relatif sama. Pertanyaannya adalah kenapa ada desa yang cepat mandiri, tetapi ada desa yang lamban mandiri. Nanti aspek-aspek yang menjadikan desa itu bisa cepat mandiri sama yang lamban mandiri itu akan kita diskusikan. Dan mohon berkenan untuk memperkenalkan diri, saya Wahyudi Anggora Hadi. Jadi kalau secara profesi saya apoteker, lulus dari Gajah Mada. Terus tahun 2012 itu mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa, sehingga hari ini adalah tahun ketiga di periode kedua. Saya diberikan amanah untuk memimpin Desa Pangharjo. Desa Pangharjo sendiri itu merupakan ada yang di ya. Desa di sini. Jadi Pangharjo sendiri merupakan satu dari 75 desa di Kabupaten Bantul yang pada tahun 2021 kemarin jumlah penduduknya itu kurang lebih sekitar 28.000 jiwa, jadi sangat banyak.
secara administratif mendiami wilayah kurang lebih sekitar 560 hektar yang terbagi menjadi 14 dusun dan 119 RT. Jadi sangat baik. Kalau misalnya musyawarah desa mengundang ketua RT itu satu aula balai desa sudah penuh karena ketua RT-nya aja 119. Secara sosiologis, karakteristik warga desa Panggung-Harjo itu sedikit banyak mencirikan karakter masyarakat perkotaan. Jadi karena sumber penghidupan ekonomi kita itu lebih dari 70%-nya ditopang dari sektor jasa dan perdagangan. Artinya kurang dari sepertiga sumber pendapatan ekonomi warga desa kita itu ditopang dari sektor pertanian dalam arti luas. Termasuk ketika kita berbicara tentang kemiskinan. Jadi kemiskinan yang ada di Panggung-Harjo itu juga sedikit banyak mencirikan karakter kaum miskin kota. Jadi kemiskinan yang ada di desa dan yang ada di kota itu berbeda. Kalau di desa, semiskin-miskinnya warga desa masih punya aset berupa tanah. Tapi kalau di Panggung-Harjo, kalau sudah miskin biasanya mereka homeless, mereka landless. Mereka tidak punya rumah, dia juga tidak punya tanah. Ini salah satu karakteristik kemiskinan kota. Sampai dengan hari ini Panggung-Harjo itu dikenal dengan berbagai macam predikat. Mohon izin buka masker nggak? Jadi kenal. Nggih. Foto mungkin. Jadi Panggung-Harjo sampai dengan hari ini dikenal dengan berbagai macam predikat. Salah satunya dikenal sebagai salah satu desa yang memiliki badan usaha milik desa terbaik di Indonesia. Kenapa terbaik? Karena sebelum pandemi di tahun 2019 pendapatan BUMDes kita itu mencapai angka 6,7 miliar. Selama masa pandemi kita masih mencatatkan pendapatan positif di atas 3 miliar. Tetapi yang menarik adalah bahwasannya besarnya pendapatan itu tidak diperoleh dari pemanfaatan bentang alam. Jadi karena Panggung-Harjo tidak punya bentang alam yang baik. Kita tidak seperti desa Pujon Kidul di Malang yang berdekatan dengan gunung, tidak seperti desa Kutuh di Bali yang punya pantai Pandawa, tidak seperti desa Ponggok yang punya sumber daya air. Sehingga kemudian yang kita manfaatkan itu bukan bentang alam, tetapi bentang hidup dari warga desa. Jadi desa itu di samping punya bentang alam, dia juga punya bentang hidup, meliputi bentang sosial, bentang budaya, bentang teknologi, bentang lingkungan, bentang pasar dan lain sebagainya. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan sampah. Jadi karena Panggung-Harjo itu punya 28.000 jiwa yang setiap hari setiap orangnya itu memproduksi sampah, sehingga sejak tahun 2013 kita mendirikan satu unit usaha yang bergerak pada jasa pengelolaan lingkungan. Nah, ini adalah contoh bagaimana kemudian Panggung-Harjo memanfaatkan bentang sosialnya. Jadi aktivitas sosial menghasilkan sesuatunya kemudian kita manfaatkan sebagai salah satu unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Di samping memanfaatkan bentang sosial, kita juga memanfaatkan bentang teknologi. Jadi Panggung-Harjo itu dikenal sebagai satu-satunya desa di Indonesia yang memproduksi taman oil. Jadi taman oil ini adalah satu komoditas internasional yang secara luas digunakan sebagai bahan baku kosmetika. Terakhir kita kirim ke UK, kirim ke Senegal dan lain sebagainya. Yang menarik adalah kita tidak punya bahan bakunya. Jadi bahan baku itu kita ambil dari Madura, dari Banyuwangi, dari Purworejo, Cilacap dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya kita olah di Panggung-Harjo. Jadi meskipun tidak punya bahan baku, kita menjadi satu-satunya produsen minyak tamanu karena kita punya teknologinya. Jadi kebetulan ada warga desa yang punya kemampuan untuk menciptakan satu alat teknologi tepat guna gitu, yang kemudian mereka kita dorong, kita arahkan agar bisa menciptakan satu alat yang bisa mengolah buah nyamplung menjadi minyak tamanu. Nah, ini adalah contoh bagaimana Panggung-Harjo memanfaatkan bentang teknologinya. Di samping memanfaatkan bentang teknologi, kita juga memanfaatkan bentang budaya. Jadi melalui satu unit jasa wisata desa yang kita sebut sebagai Kampung Mataraman. Jadi Kampung Mataraman ini adalah satu tempat di mana kita bisa menikmati nuansa masyarakat pedesaan di awal abad 19 yang terkait dengan sandang, pangan, dan papan. Nah, ini adalah contoh bagaimana kemudian Panggung-Harjo memanfaatkan bentang budayanya. Jadi keragaman ekspresi kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan itu kemudian dikemas dan dikomodifikasi melalui Badan Usaha Milik Desa.
Bapak Ibu sekalian, Panggung-Harjo juga dikenal sebagai desa pertama di Indonesia yang mengembangkan program perlindungan sosial secara mandiri. Jadi jauh sebelum adanya Kartu Indonesia Sabar, nih, Kartu Indonesia Sabar atau Kartu Indonesia Sehat. Jadi jauh sebelum adanya kartu IKIS dan lain sebagainya, sejak tahun 2013 kita telah mengembangkan satu program perlindungan sosial dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada warga desa terkait dengan beberapa aspek. Misalnya terkait dengan upaya meningkatkan akses terhadap hunian, kita ada program namanya rumah sewa sehat sederhana. Jadi beberapa tanah desa kita dirikan rumah-rumah yang kemudian permukiman itu kita sewakan kepada warga masyarakat yang tidak punya rumah, tidak punya tanah. Tetapi ini menjadi salah satu instrumen penting dalam rangka untuk mendidik finansial literasi dari warga desa. Jadi nanti terkait dengan bagaimana kemudian rumah sewa sehat sederhana ini menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kecerdasan pengelolaan keuangan, nanti kita bisa diskusikan. Kita juga punya menjadikan BUMDes itu sebagai salah satu instrumen perlindungan sosial, sehingga kemudian 60% dari tenaga kerja yang dilibatkan di badan usaha milik desa kita itu berasal dari kelompok marginal. Jadi ada kawan-kawan difabel, perempuan kepala keluarga, lansia dan lain sebagainya. Termasuk kemudian hari ini kita ada sekitar 70-an tenaga kerja. Sebelum pandemi ada sekitar 120-an tenaga kerja, tetapi yang pasti adalah 60% itu berasal dari kelompok-kelompok marginal. Kita di samping itu juga kita punya program perlindungan kesehatan ibu dan anak. Jadi seorang ibu hamil di Panggung-Harjo itu berhak atas layanan paripurna berupa 7 kali pemeriksaan kehamilan, 1 kali persalinan normal, 2 kali pemeriksaan nifas, dan 5 imunisasi lengkap untuk si bayi secara gratis di 2 rumah bersalin yang ada di Panggung-Harjo. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu hamil, sebenarnya dia cukup datang ke Pemprov Desa, bisi-bisi sama Pak Lurah. Pak Lurah kalau meteng, ini penerampung. Karena tidak pernah ditanyain siapa yang mengambil. Pak Lurah kalau meteng. Karena setengah jam kemudian kita terbitkan kartu KIA, yang dengan kartu KIA itu dia sudah berhak atas layanan paripurna di 2 rumah bersalin yang ada di Panggung-Harjo. Kita juga ada perawat desa yang kita berikan tugas untuk memberikan asuhan keperawatan kepada 40-an lansia dengan ketergantungan untuk memastikan para lansia itu berada dalam kondisi hunian yang layak, memperoleh asupan pangan yang cukup, serta berada dalam kondisi kesehatan yang termonitor. Termasuk sejak tahun 2019 sampai hari ini kita memberikan tambahan asupan pangan, sehingga setiap jam 11 siang dan jam 4 sore para lansia dengan ketergantungan itu senantiasa kita kirim langsung makan, dan itu berlangsung selama sepanjang tahun. Jadi selama setahun itu kita hanya libur 2 kali, yaitu di hari lebaran pertama dan hari lebaran kedua. Selebihnya baik hari Minggu, tanggal merah dan lain sebagainya, para lansia itu senantiasa kita kirim langsung makan setiap jam 11 siang dan jam 4 sore. Kita juga punya program perlindungan dalam bidang pendidikan melalui program Satu Rumah Satu Sarjana, melalui beberapa instrumen, ada asuransi pendidikan, bantuan pendidikan tunai, kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Yogyakarta, termasuk kemudian mendirikan beberapa sekolah non formal setingkat kelompok bermain, TK, SD dan lain sebagainya. Dalam 2 tahun ke depan kita harus menyiapkan sekolah non formal itu setara dengan SMP, karena ada beberapa peserta didik kita yang hari ini dalam 2 tahun ke depan itu membutuhkan layanan pendidikan setara dengan sekolah menengah pertama. Termasuk kemudian kita mencoba untuk membuka ruang-ruang sosial, ruang-ruang untuk ekspresi bagi teman-teman difabel dan lain sebagainya, sehingga menjadikan desa Panggung-Harjo itu sebagai desa yang inklusif. Dan di Panggung-Harjo sendiri ada 2 balai latihan kerja yang dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola bekerjasama dengan beberapa pihak yang lain, di mana kemudian BLK inklusi itu memungkinkan bagi kawan-kawan difabel untuk tetap meningkatkan kompetensi mereka di 2 balai latihan kerja ini. Bapak Ibu sekalian, Panggung-Harjo juga dikenal sebagai desa yang memiliki tradisi juara. Jadi hampir setiap tahun kita itu memperoleh apresiasi baik dari kementerian, lembaga, organisasi masyarakat sipil, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Tahun 2013 misalnya kita ditetapkan sebagai penyelenggara terbaik Bina Keluarga Balita tingkat nasional. Tahun 2014 ditetapkan sebagai desa terbaik versinya Kementerian Dalam Negeri.
Tahun 2016 desa terbaik versinya Kementerian Desa. Tahun 2017 itu kita menjadi penyelenggara terbaik tingkat nasional untuk Bina Keluarga Lansia. Tahun 2018 memperoleh Pakarti Utama tingkat 3 dari Menteri Dalam Negeri. Tahun 2019 memperoleh apresiasi dari ASEAN. Tahun 2020 kemarin itu menjadi satu-satunya desa yang memperoleh Sinopik dari Kemenpan RD terkait dengan menjadi top 21 inovasi pelayanan publik terkait dengan penanganan COVID, termasuk kemudian platform pasardesa.id itu memperoleh apresiasi dari ISNA. Di akhir tahun 2021 kemarin diapresiasi oleh KPK sebagai desa pertama anti korupsi, jadi desa percontohan anti korupsi pertama di Indonesia. Tahun 2022 ini di Juni kita diundang ke Jerman untuk ikut merumuskan terkait dengan agenda pedesaan ke depan di forum KTP konferensi tingkat tinggi terkait dengan New Rural Agenda di Kassel. Bapak Ibu sekalian, pengalaman baik itulah yang kemudian menjadikan Panggung menjadi salah satu pusat pembelajaran global terkait dengan pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Itu kira-kira gambaran Panggung semacam itu. Jadi, terkait dengan transformasi desa, transformasi pemerintah desa, termasuk juga transformasi desa yang dilakukan di Panggung Harjo itu sebenarnya digerakkan oleh satu visi yang kita sebut sebagai visi kemandirian, yaitu mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat desa Panggung Harjo yang demokratis, mandiri, dan sejahtera serta berkesadaran lingkungan. Ini adalah gagasan yang kemudian mendorong proses transformasi itu. Dari visi desa Panggung Harjo ini ada 3 kata kunci. Jadi frase pertama itu adalah prasyarat. Jadi pemerintah desa itu hanya bisa memandirikan dan mensejahterakan warga desa hanya ketika tata kelola pemerintahan desanya itu dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, dan lain sebagainya. Karena itu menjadi prasyarat, sehingga di periode pertama, di 6 tahun pertama, 2012 sampai tahun 2018, prioritas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa itu lebih diorientasikan dalam rangka untuk mencukupkan prasyarat tersebut. Jadi bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan lain sebagainya. Mandiri dan sejahtera itu adalah cita-cita. Jadi mandiri dan cita-cita, demokratis dan berkesadaran lingkungan itu adalah perspektif, cara pandang. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka untuk memandirikan dan mensejahterakan warga desa itu harus senantiasa dilakukan dengan cara-cara yang demokratis serta mengedepankan aspek keberlanjutan secara lingkungan. Lingkungan di sini tidak hanya lingkungan alam, tetapi juga lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan ekonomi dari warga desa Panggung Harjo. Oleh karena mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik itu adalah menjadi prasyarat, sehingga di 6 tahun pertama ini upaya-upaya yang kita lakukan ini pecah ya, settingannya berubah ya. Jadi kelihatan laptopnya kuno itu. Isinya. Iya, jadi kelihatan laptopnya kuno sudah. Minta Pak Syarif usulkan. Gitu ya. Ya, untungnya sudah banyak, masuk laptopnya masuk Pentium 4 gitu ya. Sekarang zamannya Core i7 gitu. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan untuk membangun akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan budaya anti korupsi yang pertama adalah membangun sistem perencanaan berbasis data spasial. Jadi perencanaan, jadi ketika perencanaan menjadi salah satu aspek penting dalam rangka untuk membangun akuntabilitas, termasuk membangun kultur organisasi yang baru melalui reformasi birokrasi. Kita nanti bisa bicara banyak, diskusi banyak terkait dengan strategi reformasi birokrasi di tingkatan desa. Karena mestinya ini khas berbeda dengan reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah. Karena yang kita hadapi itu satu kultur birokrasi yang berbeda, termasuk kemudian karakteristiknya juga berbeda. Jadi kalau
pamong desa itu tentunya tidak bisa disamakan dengan ASN. Jadi pendekatannya juga khas. Termasuk kemudian melakukan pengukuran persepsi anti korupsi dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kemandirian dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita tadi. Jadi kalau prasyarat gitu, jadi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik itu kita dorong di 6 tahun pertama. Di 6 tahun kedua itu lebih difokuskan dalam rangka untuk mewujudkan apa yang diciptakan, yaitu kemandirian dan kesejahteraan. Nah, terkait dengan kemandirian sendiri, yang disebut sebagai kemandirian desa itu adalah kemampuan desa untuk mengelola kewenangan dan aset. Kewenangan sudah direkognisi artinya semua desa di Indonesia itu mempunyai kewenangan yang relatif sama, yaitu kewenangan lokal dan kewenangan asli. Ketika diperinci itu kewenangannya ada 120 kewenangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa yang terbagi dalam 5 bidang urusan. Ada pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, serta urusan kebencanaan atau kedaruratan. Terkait dengan aset ya, seperti yang kita sampaikan tadi, itu aset juga sudah diredistribusi. Undang-Undang 6 memandatkan kepada negara untuk meredistribusi sebagian asetnya yang kita kenal sebagai dana desa. Artinya pasca Undang-Undang 6, titik berangkat antara satu desa dengan desa yang lain itu relatif sama. Pertanyaannya adalah kenapa ada satu desa yang cepat mandiri, tetapi ada desa yang lamban mandiri. Nah, kemampuan untuk mengelola kewenangan dan aset itu sangat tergantung pada 3 aspek ini. Ada namanya kapasitas sosial, sumber daya yang dimiliki oleh warga desa. Yang kedua adalah kapasitas politik dan kepemimpinan, itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh seorang kepala desa. Dan yang ketiga adalah kapasitas proses dan birokrasi, itu sumber daya yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa. Dari ketiga kapasitas ini, kunci kemandirian desa kita dari kapasitas sosial, sumber daya yang dimiliki oleh warga desa. Kenapa? Karena ketika pemerintah desa dibandingkan dengan warga desa, pemerintah desa kita itu tidak ada apa-apanya. Satu contoh di Panguharjo, kita punya perangkat desa itu 40 orang. Tetapi warga desa yang kami urus itu 28.000 jiwa. Kita hanya mengelola anggaran tahun ini sekitar 7,5 miliar, tetapi warga desa kita, pendapatan warga desa ketika dikumpulkan dalam waktu 1 tahun itu lebih dari 150 miliar. Kita hanya rata-rata SMA di 40% lulusan perguruan tinggi, tetapi warga desa di Panguharjo yang kita urus itu sarjananya saja lebih dari 1.000 orang. Jadi artinya sekali lagi ketika pemerintah desa dibandingkan dengan warga desa, pemerintah desa kita itu sejatinya tidak ada apa-apanya, dan itu terjadi di semua tempat. Jadi ketika pemerintah desa dibandingkan dengan warga desanya, itu pemerintah desa sebenarnya tidak punya apa-apa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, besarnya kapasitas sosial itu tidak serta-merta bisa didorong menjadi modal sosial sebagaimana yang kita pahami sebagai partisipasi, karena partisipasi itu mensyaratkan kepercayaan. Jadi kurang pinter apa sih warga desa kita itu, kurang kaya apa sih warga desa, kurang banyak apa sih warga desa, diminta untuk menyelesaikan sampah juga tidak selesai. Itu kan aneh. Jadi mereka itu saking pinternya, saking banyaknya, saking sugih, tapi suruh gagal membangun mekanisme tata cara untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Jadi karena sekali lagi besarnya kapasitas sosial itu tidak serta-merta bisa didorong menjadi modal sosial sebagaimana yang kita pahami sebagai partisipasi. Sehingga yang dilakukan oleh Panguharjo itu dua kapasitas yang lain inilah yang kemudian digunakan untuk mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa. Jadi kapasitas politik itu adalah kemampuan seorang kepala desa untuk mengarahkan kebijakan. Kapasitas politik itu sangat tergantung dari proses politiknya. Jadi kalau kita berangkat dari sebuah proses politik yang bermasalah, kapasitas politik kita mesti bermasalah. Yang kemudian kita lakukan dalam rangka untuk mencukupkan prasyarat itu sejak tahun 2012, yang kemudian kita ulangi lagi di tahun 2018, yang kita lakukan adalah menjaga proses politik dengan cara melakukan perlawanan terhadap politik uang. Jadi secara tegas dan terbuka
kita sampaikan bahwa saya akan melakukan perlawanan terhadap siapapun yang menggunakan kekuatan-kekuatan uang untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa. Semata-mata hanya ingin menjaga proses politik agar siapapun yang terpilih itu relatif punya prasyarat yang cukup untuk membangun kapasitas politiknya. Sehingga untuk memenangkan 20.100 suara, biaya politik yang kita keluarkan itu tidak lebih dari 80 juta rupiah di tahun 2012. Di tahun 2018 kemarin tidak lebih dari 30 juta rupiah dan tidak ada 1 rupiah pun yang kita gunakan untuk membeli suara. Jadi, tetapi menjaga proses politik itu sebenarnya menjadi kewajiban dari warga masyarakat desa, bukan menjadi kewajiban dari calon kepala desa. Karena dalam beberapa hal warga desa kita itu tidak adil. Ini dalam beberapa hal atau dalam banyak hal itu tidak berlaku adil. Misalnya gini, jadi di satu sisi itu secara sadar menjual suaranya, secara sadar gitu, negosiasi, nyang-nyangan kayak gitu kan, artinya mereka secara sadar sebenarnya menjual suaranya. Tetapi di sisi yang lain mereka masih bermimpi punya pemimpin yang baik. Itu hal yang mustahil. Jadi kalau ingin mencari pemimpin yang baik, syaratnya adalah kemudian menjaga proses politik. Proses politik harus baik dalam perjalanannya untuk bisa membangun kapasitas politik yang baik. Seorang kepala desa itu membutuhkan 5 kapasitas dasar. Jadi ada kapasitas regulasi, kemampuan untuk memahami aturan, sekaligus memproduksi aturan, ada kapasitas distribusi. Jadi kapasitas distributif itu adalah kemampuan untuk membagi kewenangan. Karena kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa pasca Undang-Undang 6 itu di awal kita sebutkan ada sekitar 120 kewenangan yang tentunya tidak mungkin bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah desa. Sehingga kemudian untuk memaksimalkan kewenangan itu agar bisa dijalankan semua, kemampuan membagi kewenangan itu menjadi salah satu kapasitas dasar. Di samping itu ada kapasitas ekstraktif, itu kemampuan untuk mengekstraksi sekecil apapun potensi yang ada di desa. Kalau tidak punya bentang alam ya bentang hidup dari warga desa. Yang keempat, kapasitas responsif, itu tanggap terkait dengan kebutuhan ataupun persoalan yang dihadapi warga desa. Dan yang kelima adalah kapasitas jaringan. Jadi proses politiknya harus baik, dalam perjalanannya harus belajar cepat untuk melengkapi 5 kapasitas dasar. Ini saja tidak cukup, dia harus dibingkai dengan keteladanan, baru lahirlah kepemimpinan. Itu yang kemudian menjadikan kenapa jalan pemimpin itu bukan jalan yang mudah. Jadi Kasman Singon Dimenso itu mengatakan kepada Haji Agus Salim bahwa jalan pemimpin bukan jalan yang mudah, memimpin adalah menderita. Karena proses politiknya harus baik, dalam perjalanannya dia harus belajar cepat, terus kemudian itu pun saja tidak cukup, harus dibingkai dengan keteladanan, baru lahir kepemimpinan. Itu yang kemudian menjadikan kenapa seburuk apapun kepemimpinan itu wajib dihormati. Jadi seburuk apapun kepemimpinan wajib dihormati. Yang dihormati adalah setidaknya keberanian dia untuk mengambil resiko sebagai seorang pemimpin. Karena pada kenyataannya tidak semua orang berani untuk kemudian mengambil resiko sebagai seorang pemimpin. Pilihan RT si maju sebagai calon hanya paling 1-2 orang. Pilihan kepala desa juga semacam itu. Ya, artinya sekali lagi seburuk apapun kepemimpinan itu wajib dihormati. Yang dihormati adalah setidak-tidaknya keberanian dia untuk mengambil resiko sebagai seorang pemimpin. Oleh karenanya di dalam konteks bernegara itu yang kemudian tidak dikenal kata makar. Jadi dalam konteks bernegara itu tidak dikenal kata makar karena seburuk apapun kepemimpinan itu sifatnya wajib dihormati. Terkait dengan kapasitas proses dan birokrasi, kenapa kultur birokrasi pemerintah desa kita itu buruk ya, lamban, korup, bias kepentingan elit desa, berangkat jam 9 pulang jam 1 itu kan perangkat desa kita rata-rata kayak gitu. Di Banjarnegara masih kayak gitu kan, berangkat jam 9 pulang jam 1 gitu ya. Itu malah jam 4 sore ini. Tapi istirahatnya jam 11 siang sampai jam 3 sore ya. Istirahat itu jam 4 nanti normal lagi gitu kira-kira gitu. Kenapa semacam itu dan susah sekali ditingkatkan?
Ada dua persoalan mendasar yang menyebabkan kenapa itu terjadi. Yang pertama, sejak Undang-Undang 5 tahun 79, desa itu tidak pernah diurusi oleh negara. Jadi ada proses negaraisasi oleh Orde Baru, pasca reformasi ada proses liberalisasi melalui PNPM dan lain sebagainya, yang kemudian menjadikan entitas politik yang ada di desa itu tidak pernah diurusi oleh negara. Satu hal yang bisa ditanyakan kepada perangkat desa kita, sebelum tahun 2014 kira-kira berapa tahun sekali dilatih oleh kabupaten? Hampir tidak pernah. Puluhan tahun tidak pernah diurusi. Ketika kultur birokrasinya rusak, ya sudah saukur sawajar. Tetapi itu bukan salahnya kabupaten. Itu terkait dengan cara pandang negara terhadap desa, yang kemudian cara pandang negara terhadap desa itu dikoreksi melalui Undang-Undang 6 tahun 2014. Artinya sekali lagi Undang-Undang 6 itu adalah kesempatan bagi kita untuk membangun kembali kedaulatan dan kemandirian desa. Satu itu. Yang kedua, kenapa kultur birokrasi pemerintah desa kita susah ditingkatkan? Karena dalam sistem pemerintahan desa itu tidak dikenal jenjang karir. Ya. Jadi masuk sebagai seorang kepala seksi sampai nanti berlumut, gitu ya. Dan sebagai seorang kepala seksi. Terus ngapain harus meningkatkan kinerjanya? Toh besok pensiun juga semacam ini. Itu yang kemudian menjadikan reformasi birokrasi di level desa itu harus menempuh jalan berbeda dan reformasi birokrasi yang dilakukan untuk mereform ya, kultur birokrasi yang ada di pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Sehingga yang kemudian kita lakukan di Panuarjo itu kita melakukan reformasi birokrasi, dan ketika kita berbicara tentang reformasi birokrasi, hal yang paling substantif, yang paling mendasar itu sebenarnya adalah merubah pola relasi antara pemerintah desa dan warga desa, agar relasinya itu tidak hanya relasi administratif. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian warga desa biasa, bukan perangkat desa, bukan kepala desa ataupun pengurus lembaga desa dan lain sebagainya, pertanyaannya adalah berapa tahun sekali ke kantor desa? Ini pesertanya kepala desa semua? Ada sekdes. Pertanyaannya gitu, kalau misalnya kita bukan kepala desa, kira-kira berapa tahun sekali ke kantor desa? Nah, sekarang KTP di kabupaten, Pak. Sekarang KTP dan lain sebagainya di kabupaten. Paling ketika pengen nikah lagi gitu kan, itu baru kantor desa. Jadi karena memang selama ini relasinya, hubungannya itu hanya hubungan administratif, seolah-olah tidak ada alasan lain bagi warga desa ataupun pemerintah desa untuk saling berkomunikasi di luar urusan-urusan itu. Sehingga kemudian yang dilakukan oleh dalam rangka untuk membangun pola hubungan yang baru itu, yang kami lakukan adalah kemudian memperluas dimensi pelayanan publik. Jadi yang disebut sebagai pelayanan publik itu tidak hanya pelayanan administrasi publik saja, tetapi juga menyangkut pelayanan atas barang dan jasa publik. Jadi ketika ada seorang anak tidak bisa sekolah, ya jadi urusannya negara. Ketika seorang ibu hamil tidak bisa mengakses layanan kesehatan, ya jadi urusannya negara. Ketika ada sampah berserakan, masyarakat gagal membangun mekanisme tata cara untuk menyelesaikan itu, ya kemudian jadi urusannya negara. Dan dalam rangka, artinya ada alasan-alasan lain ya bagi warga desa ataupun pemerintah desa untuk saling berkomunikasi. Dan dalam rangka untuk itu, tentunya untuk mengurusi pendidikan, mengurusi kesehatan, mengurusi sampah dan lain sebagainya, itu tidak mungkin dibebankan kepada aparatur pemerintah desa. Karena aparatur pemerintah desa tidak terbiasa mengurusi hal-hal itu. Jadi ketika diserahkan kayak dengan nopo diurusi itu anak yang tidak bisa sekolah, mereka tidak tahu caranya gimana. Itu sampah diurusin Pak Kasih Ekban, itu Pak Kasih Ekban juga tidak terbiasa mengurusi hal itu. Sehingga dalam rangka untuk itu perlu melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa. Dengan cara apa? Dengan cara memberdayakan lembaga-lembaga desa. Jadi kita melakukan identifikasi dari 120 kewenangan itu yang bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah desa berapa kewenangan. Yang tidak bisa dijalankan sendiri itu sekalian dibagi habis kepada warga desa melalui lembaga-lembaga desa. Baru kemudian kita membangun kultur organisasi yang baru.
Jadi dengan cara apa? Tahun 2016 kita itu menetapkan sistem penggajian berbasis kinerja. Jadi sebelum Permendagri 20 tahun 2018 ditetapkan, sejak tahun 2016 itu sebenarnya kita sudah menetapkan sistem penggajian, menerapkan sistem penggajian berbasis kinerja. Kita melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, dan memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja. Dari salah satu ukuran kinerja mereka adalah jam kerja. Jadi di Pangguharjo setiap perangkat desa itu dibebankan jam kerja selama sebulan minimal 140 jam. Jadi di akhir bulan kita ukur kurang dari 140 jam potong gaji. Itu yang kemudian menjadikan sejak tahun 2016 perangkat desa kita berangkat jam 8 pulang jam 4, tidak ada yang bolos. Dari analisis jabatan kita menjadi paham terkait dengan kualifikasi minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk bisa menduduki suatu jabatan. Di Pangguharjo untuk menjadi seorang kepala dusun itu idealnya minimal diploma 3. Secara kompetensi dia harus paham terkait dengan perencanaan partisipatif, dia harus paham terkait dengan pemberdayaan masyarakat, dia harus paham terkait dengan pengelolaan pembangunan. Kalau yang bersangkutan hari ini masih berada di bawah kualifikasi yang dipersyaratkan, menjadi kewajiban desa untuk memfasilitasi yang bersangkutan agar dia bisa mencapai kualifikasi yang dipersyaratkan. Sehingga sejak tahun 2016 kita itu menugas belajarkan 8 orang perangkat desa kita kuliah lagi yang semuanya dibayari oleh pemerintah desa. Dari proses itu kemudian mesin birokrasi relatif berjalan dan semuanya tadi itu kita lakukan tidak dalam rangka apapun kecuali dalam rangka untuk menyampaikan pesan bahwa kita sedang berubah. Jadi tolong dipercaya. Kepercayaan yang lahir itulah yang kemudian menopang melahirkan partisipasi itulah yang kemudian menopang kemandirian desa. Ini adalah sehingga ruang kepercayaan yang lahir itu melahirkan partisipasi. Seiring dengan lahirnya partisipasi itu yang kami lakukan adalah kemudian membuka ruang-ruang partisipasi. Dengan cara apa? Membuat lembaga desa. Jadi kita itu punya 11 lembaga desa yang bersama-sama dengan pemerintah desa menjalankan sebagian kewenangan. Jadi misalnya BUMDes itu kemudian diberikan kewenangan untuk salah satunya menyelesaikan masalah sampah, terkait dengan pemberdayaan ekonomi, terkait dengan perlindungan sosial dan sebagainya. Itu kewenangan yang kemudian diberikan kepada BUMDes. Kita juga ada Bubble CPS, jadi yang program satu rumah satu sarjana, program asuhan keperawatan, program KIA dan lain sebagainya itu dikelola oleh satu lembaga desa yang namanya Bubble CPS, Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial. Termasuk kemudian kita pengelolaan sistem data dan informasi itu juga kemudian kita limpahkan, dijalankan bukan oleh aparatur pemerintah desa tetapi oleh lembaga desa melalui pengelola sistem informasi dan data desa. Dan dibukanya ruang-ruang partisipasi ini yang kemudian memungkinkan warga masyarakat desa itu menyumbangkan apa yang mereka miliki untuk kemudian digunakan secara bersama-sama. Termasuk kemudian ada beberapa lembaga lain, kita ada lembaga pengelola desa budaya, ada lembaga mediasi desa. Jadi lembaga mediasi desa itu kita dirikan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Ini didirikan sejak tahun 2015. Jadi kalau misalnya ada sengketa lahan, sengketa waris, perkelahian antar kampung, tidak perlu kemudian undang polisi, tidak perlu di pengadilan. Cukup diselesaikan di desa, diselesaikan oleh lembaga mediasi desa. Siapa yang ngurusi? Yang ngurusi adalah warga desa yang kebetulan dia itu seorang pengacara, dia itu seorang sarjana hukum, dia itu seorang mediator hukum yang dulunya itu tidak pernah bisa menyumbangkan apa yang mereka miliki. Jadi adanya ruang-ruang lembaga-lembaga desa ini menjadi ruang-ruang partisipasi sekaligus dalam rangka untuk menjalankan sebagian kewenangan. Kita juga ada Sanggar Inovasi Desa, ada beberapa lembaga-lembaga teknokratis. Nah, setiap lembaga ini dia menjalankan kewenangan. Jadi 120 kewenangan mau diidentifikasi yang bisa dijalankan oleh pemerintah desa, jalankan sendiri, yang tidak bisa dibagi sekalian ke warga desa melalui lembaga-lembaga desa. Nah, ketika kita membagi kewenangan itu memberlakukan asas umum namanya no mandate without funding. Jadi ketika kita melimpahkan kewenangan, wajib kemudian kita menyertakan anggaran.
Sehingga kemudian masing-masing lembaga ini mengelola anggaran. Kalau JPS itu kurang lebih ya sekitar 150 sampai 200-an juta rupiah per tahun. PKK itu sampai sekitar 450 sampai 600 juta per tahun dan lain sebagainya. Termasuk lembaga mediasi desa, sanggar inovasi desa dan lain sebagainya. Nah, besar kecilnya anggaran itu disesuaikan dengan luas sempitnya kewenangan. Jadi semakin banyak kewenangan yang dilimpahkan, semakin besar pula anggaran yang disertakan. Jadi ini adalah upaya untuk mendorong proses pelembagaan partisipasi. Terkait dengan kesejahteraan, jadi yang kita sampaikan terkait dengan kemandirian, kesejahteraan itu ya, itu juga harus bisa diukur, harus ada ukurannya. Nah, ini sangat tergantung dalam untuk mewujudkan kesejahteraan itu, ya arah kebijakan pembangunan desa kita itu yang dituangkan dalam bentuk dokumen-dokumen perencanaan, baik itu RPJM desa, RKP desa dan lain sebagainya, disusun melalui satu metodologi yang kita sebut sebagai CIPOO. CIPO itu konteks dipahami, input diidentifikasi, output dan outcome yang ditetapkan, baru kemudian perencanaannya dibangun. Sehingga kemudian ketika kita nyusun RPJM desa, itu kita paham betul situasi yang kemudian melatar belakangi misalnya ketidakberdayaan ekonomi itu apa sih sebenarnya. Situasi yang kemudian melatar belakangi kenapa rata-rata lama sekolah di Panggung-Harjo itu mentok di angka 13,6 tahun, tidak naik-naik, meskipun banyak sekali program-program yang didorong oleh pemerintah desa. Kenapa ada indeks kesehatan keluarga kita juga rendah? Kenapa penyebab utama kematian kita itu sebelum pandemi adalah penyakit-penyakit degeneratif dan lain sebagainya? Itu adalah konteks. Nah, dalam rangka untuk memahami konteks itu, jadi upaya untuk memahami konteks sekaligus untuk mengidentifikasi input itu yang kemudian disebut sebagai pengkajian keadaan desa. Jadi pengkajian keadaan desa itu apa yang dikaji? Yang dikaji adalah kira-kira hal apa yang kemudian melatar belakangi situasi itu hadir hari ini, kemudian juga hal apa yang kemudian menjadi sumber daya yang ada di desa. Nah, untuk di tahun 2018, ketika kita menyusun RPJM desa, untuk memahami konteks, kita itu melakukan 20 kali seri diskusi untuk mendiskusikan 10 isu yang dianggap penting oleh pemerintah desa. Jadi Senin ada satu forum namanya Jagungan Senin Kemisan. Setiap Senin itu kita melakukan workshop, terus kemudian Kamisnya kita melakukan SCD untuk membahas 10 isu, meliputi isu ekonomi, isu pendidikan, isu kesehatan, isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, isu keamanan ketertiban, isu kedaulatan pangan lingkungan hidup, isu pemuda dan olahraga, isu agama dan kebudayaan, isu tata ruang desa dan reformasi birokrasi. Jadi 8 dan itu dilakukan secara terbuka gitu. Ini kita lakukan dalam rangka untuk memahami konteks. Jadi saja ini situasi ketidakberdayaan dalam hal pendidikan itu kira-kira yang melatar belakangi apa sih? Apakah karena memang tidak ada biaya, ataukah karena ada satu kultur lain yang kemudian menjadikan situasi itu hadir? Nah, ini metodologi yang kita gunakan untuk mengidentifikasi input yang kita lakukan yang namanya pemetaan bentang. Jadi kita memetakan bentang, kita ada tentang sosial, tentang budaya dan lain sebagainya. Yang kemudian pemahaman atas input maupun pemahaman atas konteks itu kemudian kita masukkan dalam sebuah sistem perencanaan berbasis data spasial, sehingga kemudian kita mengelola ada 5 metadata, dari mulai data kependudukan, data biofisik, data sosial, data ekonomi maupun data keuangan. Dari sana proses perencanaan dibangun dan kita konsultasi publikan dalam forum-forum musyawarah desa maupun musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dari sistem perencanaan ini setidaknya ada 3 isu utama yang menjadi kebutuhan dari warga desa Panggung-Harjo. Yang pertama terkait dengan transparansi publik, yang kedua terkait dengan pelayanan publik yang tidak hanya sebatas pelayanan administrasi publik saja, tetapi juga menyangkut pelayanan atas barang dan jasa publik, serta dibutuhkannya 10 bidang pemberdayaan dalam rangka untuk memandirikan dan mensejahterakan warga desa.
10 bidang pemberdayaan itu meliputi tadi ada ekonomi dan lain sebagainya, dan 10 bidang pemberdayaan itu kita letakkan dalam konteks kewenangan desa, kita bagi dalam lingkup kewenangan desa. Dari proses perencanaan semacam itu kemudian kita menetapkan di tahun 2024 nanti kita mencita-citakan 100% warga desa Panggung-Harjo itu sejahtera. Ukuran kesejahteraannya setiap keluarga harus punya tabungan, setiap keluarga harus punya jaminan hari tua, setiap keluarga harus punya jaminan kesehatan, serta indeks kebahagiaannya meningkat. Ini adalah kira-kira definisi kesejahteraan yang dimandatkan oleh RPJM desa kita. Jadi yang disebut sebagai sejahtera itu ketika keluarga itu memiliki tabungan, keluarga itu memiliki jaminan hari tua, ketika keluarga itu memiliki jaminan kesehatan, dan indeks kebahagiaannya meningkat. Indeks kebahagiaan itu meliputi 11 aspek kehidupan, dari mulai sosialisasi, dari adanya waktu luang, adanya kepuasan diri atas hidup mereka, dan lain sebagainya. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, pemantik diskusi kita akan jadi cukup panjang. Nanti bagaimana kemudian pandemi itu merubah konteks, merubah situasi, merubah semua asumsi perencanaan, nanti bisa kita diskusikan di dalam beberapa slide setelahnya. Kira-kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah. Tadi ada banyak hal yang kira yang bisa kita petik ya dalam hal, kalau ini konsepnya itu kan ya ATM yang bisa kita amati dan direplikasi. Monggo Bapak Ibu semua, saya ingin kita bisa memperdebatkan, mendiskusikan ya kira-kira bisa nggak sih kita diterapkan di desa-desa kita di Banjarnegara gitu. Apa jangan-jangan ini mission impossible kan, bisa begitu. Atau monggo lah, silakan. Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Lurah Panggung-Harjo luar biasa. Ini skopnya seperti kecamatan dan sangat mendetail sekali. Jadi hajat hidupnya warga desa dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu kayak sudah diurusi sama desa. Nah, pertanyaan saya mungkin kan ini proses sampai dengan bisa mengatur sedemikian rupa, pasti kan ada pendapatan lain yang desa Panggung-Harjo dapatkan. Dan di 6 tahun pertama itu kan fokus di penataan pemerintahan. Nah, lebih konkretnya itu programnya seperti apa Pak? Mungkin bisa menjadi gambaran buat kami, terutama saya yang baru 1 periode, jadi buat ternyata tahun pertama untuk bisa mencapai mission yang impossible jadi possible itu bisa tercapai. Terima kasih. Oke. Monggo, ada lagi? Silakan Pak. Gimana ya? Yang lagi. Monggo. Atau jangan-jangan bingung semua ini. Atau apa? Takjub atau gimana? Monggo. Monggo Bu Lurah, mungkin ada yang nggak apa-apa. Tadi ada program soal bagaimana Panggung-Harjo bisa mengalokasikan anggaran sekian ratus juta untuk PKK. Ya. Nah, lalu kemudian punya, bahkan sudah punya BPJS, belum BPJS sudah punya. Monggo. Monggo. Mungkin itu dulu Pak Lurah. Satu pertanyaan dulu, ya. Jadi kiat-kiat sederhana ya di periode awal untuk menata ya pemerintahan tadi itu. Jadi, matur nuwun, terima kasih. Jadi biasa ngeten iki Pak, naminipun presentasi balsem kayak gitu. Jadi yang disampaikan tadi itu presentasi balsem namanya. Jadi presentasi balsam itu kalau kita pusing, kita olesi balsam kan gitu. Ketika masih panas pusingnya hilang, tapi ketika sudah dingin pusing lagi gitu. Kira-kira gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian itu tercerahkan, termotivasi, terinspirasi di ruangan ini. Nanti keluar ruangan sudah bingung, kira-kira mulai dari mana gitu.
Jadi saran kita magang saja. Ya. Ya, jadi kita yang hari ini ada sekitar 27 anak-anak muda magang setahun, Pak. Pak Anggojo magang setahun untuk mengelola BUMDes. Kita ajari dari mulai awal, dari sampai mereka, harapan kita adalah kemudian ketika keluar dari Pangguharjo itu mereka punya kemampuan cukup, punya skill yang cukup, attitude yang cukup, mindset yang baik dan lain sebagainya. Karena ngeten niki nggih 2 jam 3 jam niku nggih wow, presentasi bahasa. Jadi manggil bahasa ini untuk saya kata-kata nggak kepanasan maksud lo. Jadi kita akan banyak bisa diskusi banyak hal bagaimana kemudian membangun kolaborasi, membangun sinergi dan lain sebagainya. Artinya kita akan tetap terhubung dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi memang benar. Jadi 6 tahun pertama itu karena dipandu oleh satu visi tadi. Jadi mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan dan bertanggung jawab itu menjadi prasyarat. Jadi pemerintah desa itu hanya bisa memandirikan yang masyarakat pemerintah desa ya beres. Jadi kita itu hanya bisa melakukan apapun, bisa menjalankan memanfaatkan semua peluang-peluang yang ada ketika kita juga sendiri beres sendiri. Sehingga 6 tahun itu kita fokuskan untuk noto pemerintah. Nah, ada beberapa ukuran-ukuran yang kemudian kita bisa gunakan sebagai acuan, misalnya akuntabilitas. Jadi disebut sebagai tata kelola pemerintahan desa yang baik ya ketika pemerintahnya akuntabel, ketika dia transparan, ketika dia partisipatif, kan kira-kira betul. Nah, untuk membangun akuntabilitas itu segala tindakan kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Untuk kemudian bisa bertanggungjawabkan dengan membutuhkan satu langkah sederhana yang disebut sebagai sistem arsip desa. Jadi dengan membangun sistem arsip, dokumentasi itulah yang kemudian akan menyelamatkan Pulau Panjenengan. Jadi sistem arsip dokumentasi itu yang pada akhirnya akan menyelamatkan langkah-langkah Bapak Ibu sekalian. Jadi dokumen arsip itu harus dopeni. Dan itu kita lakukan sejak tahun 2013. Jadi kita itu membangun sistem arsip desa. Untuk membangun sistem arsip desa, ya, kita minta bantuan fasilitasi dari OPD yang paling nganggur di daerah, yaitu kantor arsip daerah. Jadi itu sekian nusuan tentang kantor arsip daerah, Pak, kalau tidak diajari bangun sistem arsip desa ingkang saya. Dan itu terbukti di banyak. Kita itu beberapa kali diundang ke kejaksaan, diundang ke kepolisian, di Mapolres Solo itu sampai 2 kali kita diundang. Itu terkait dengan persoalan tanah. Dia ada warga desa berselisih, gitu. Jadi dia ngurus waris dengan kemudian menghilangkan ahli waris yang lain. Kalau tidak mau kan mesti diundang kan sebagai saksi dan sebagainya. Ini benar-benar yang kemudian menyelamatkan kita itu adalah arsip. Jadi apakah kita mensrea punya terlibat dalam persekongkolan jahat semacam itu atau tidak, itu adalah arsip dokumentasi. Nah waktu itu kejadiannya itu tahun 2013, akhir 2014. Kita diundang itu baru pertengahan tahun 2021, selama pandemi kemarin. Kita itu hanya ketika kita datang gitu, kita coba runut gitu untuk mencari surat yang kita terima di tahun 2014 waktu itu tidak lebih dari 1 jam. Jadi dirunut ketemu. Nah jenengan Pak, mbok kula nyuwun surat yang dikirim oleh pemerintah kabupaten terkait dengan ini tahun 2016. Jenengan butuh waktu berapa lama untuk bisa menemukan surat itu? Ini salah, ini hilang betul. Nah kita itu tahun 2013 untuk recalling dokumen itu hanya butuh waktu kurang dari 1 jam dan ketemu. Surat itu ketemu masih utuh. Nah itu yang kemudian menyelamatkan kita loh. Ini loh dengan kronologisnya bahwa memang kita tidak tahu bahwa ternyata masih ada ahli waris lain yang kemudian tidak diberikan dalam surat keterangan waris. Itu yang kemudian membebaskan kita dari sangkaan bahwa kita terlibat dalam persekongkolan jahat. Itu beberapa kali semacam. Pernah kita diundang dari
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, diundang sebagai saksi atas kunjungan lapangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat itu diulang betul, kunjungan ini betul itu apa yang sekali lagi yang kemudian menyelamatkan kita adalah sistem, dan itu relatif sederhana. Jangan kintung surat mau kepada kepala kantor arsip daerah yang difasilitasi, mereka akan senang banget karena mereka itu nganggur. SKPD paling nganggur itu di kantor arsip ngurusin apa? Meskipun. Jadi ini langkah sederhana untuk noto arsipan. Satu itu. Yang kedua, untuk membangun akuntabilitas ini basis dokumentasi menjadi penting. Jadi dokumentasi yang arsip, dokumentasi itu jangan disepelekan karena itu yang akan menjadi bagian dari elemen penting, aspek penting untuk membangun akuntabilitas. Yang kedua, membangun sistem data dan informasi. Ini sistem data dan informasi ini dalam rangka untuk pemenuhan parameter transparansi, ukuran transparansi. Ini membangun sistem data dan informasi itu menjadi salah satu hal yang penting. Sehingga yang kemudian kita lakukan, Lembaga Pengelola Sistem Informasi Desa itu kita dirikan tahun 2014. Jadi pengelolaan data dan informasi ini tidak nempel dikasih pemerintahan, tapi dikelola oleh warga desa melalui lembaga desa. Karena di tahun 2014 itu kita menetapkan bahwa semua data yang dikelola oleh pemerintah desa itu adalah data publik, selain yang dikecualikan oleh undang-undang. Jadi apapun data informasi yang dimiliki oleh pemerintah desa itu sifatnya adalah data publik. Siapapun boleh mengakses, siapapun boleh. Nah, untuk menjalankan prinsip itu, pengelolaan data dan informasi tidak dilakukan oleh pemerintah, tetapi oleh warga desa melalui lembaga desa. Tanpa ngajen itu ngapunten. Jadi Bapak jenengan itu bisa tiba-tiba datang ke kantor desa, ketemu sama bendahara tanpa janjian, tanpa ngirim surat, tanpa macam-macam, tanya Pak, Ibu, bagaimana posisi keuangan desa kita hari ini? Berapa yang cash, berapa yang ada di bank, berapa yang itu, bendahara wajib memberikan informasi. Baik, tanpa harus kirim surat dulu. Tiba-tiba ini bendahara wajib kemudian untuk ini karena data keuangan itu menjadi bagian dari data. Tapi jenengan boten sakit tiba-tiba datang ke kantor desa tanya nomor KTP-nya Pak Kades berapa ya? Karena itu menjadi bagian dari data kependudukan yang dikecualikan oleh undang-undang. Tiba-tiba datang ke kantor desa tanya tanah Pak Kades di mana saja ya? Itu juga tidak. Jadi yang dikecualikan hanya ada dua, data kependudukan dan data aset warga desa. Selebihnya itu semuanya adalah merupakan data. Transparansi ini penting, ini menjadi bagian untuk mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa. Jadi warga desa itu purun nyumbang, purun bantu, rikala percaya. Jadi pertanyaan ini bagaimana caranya ya agar 40 orang perangkat desa yang ada di Pangmuharjo itu mampu mengatur yang 28.000 jiwa. Kira-kira bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar 40 orang perangkat desa itu mampu mengatur yang 28.000 jiwa, yang luwih pinter, luwih sugih, luwih akeh. Kira-kira bagaimana caranya? Jadi 28.000 jiwa ini hanya bisa diatur oleh yang 40 orang hanya ketika 40 orang itu dipercaya karo 28.000 jiwa. Selain itu tidak ada cara lain. Sehingga untuk yang harus dilakukan pertama kali adalah mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa. Nah, salah satu kunci untuk membangun kepercayaan adalah transparansi. Jadi yang ngurusi saat ini menjalankan APBDes kita itu lebih dari 60% lembaga-lembaga desa. Jadi dari total 7,5 miliar APBDes kita, 60% dikelola oleh lembaga-lembaga desa. Pemerintah desa mengelola 40%. Ini kan mereka terlibat dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan dan lain sebagainya.
Ini tentunya tidak mudah kan, di awal-awal mesti ada persoalan terkait dengan administrasi, pripun caranya masyarakat saking dan melaporan saya dan lain sebagainya, itu menjadi persoalan di awal-awal. Tapi saat ini pun mengaku setahun rong tahun ini pun tata cara laporan sing api sing